Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Retno Wahyuningsi SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Sebelum mempelajari modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada program guru penggerak, saya berpikir bahwa saya selama ini sebenarnya sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Karena saya merasa sudah mengajak anak-anak belajar secara aktif, outdoor, atau berinteraksi dengan lingkungan sekolah, di mana anak-anak memiliki beragam karakter yang unik. Salah satunya, ada yang rajin belajar, ada juga yang malas. Setiap ada tugas jarang mengerjakan. Kekurangan saya bahwa dalam penugasan, saya masih memberikan penekanan harus selesai deadline dan mendapat sanksi hukuman seperti pengurangan nilai ataupun pengerjaan tugas di luar kelas sementara teman-temannya belajar di dalam kelas. Semua itu sebenarnya bertujuan untuk mendisiplinkan dan agar anak-anak punya rasa tanggung jawab. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro, konsep pemikiran saya berubah. 1. Pembelajaran yang menggunakan sistem Among. Proses pembelajaran di kelas saya berdasarkan sistem Among, di mana saya tidak memaksa anak untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya, tapi saya berusaha mengarahkan, menuntun dan mengasuh agar kedepannya lebih baik. 2. Pembelajaran yang berpihak pada anak. Kegiatan pembelajaran saya berikan kebebasan untuk berkreasi dalam mengembangkan pola pikir mereka, aktif dalam belajar dan menggali bakat yang mereka senangi tanpa ada penekanan. Karena mengingat anak-anak memiliki potensi sendiri-sendiri. 3. Membebaskan anak. Bebas berpendapat. Penerapan pembelajaran saya rubah dengan memberi kesempatan pada anak untuk lebih bebas dalam berpendapat dan mengutarakan ide-ide yang anak ingin sampaikan. Berinteraksi dengan lingkungan. Sistem pembelajaran ini sudah lama saya terapkan dan sekarang saya galakkan kembali, yaitu bukan hanya belajar di dalam kelas, akan tetapi saya bisa mengajak anak-anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar sekolah sesuai dengan materi yang dibahas. 4. Anak perlu penanaman karakter. Menumbuhkan karakter kepada anak dan menanamkan pembiasaan agar berperilaku budi pekerti, sopan santun, tepos liro, dan unggah-ungguh mendasari anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. 5. Kodrat alam anak adalah bermain. Kodrat anak itu senang bermain, dan tugas kita sebagai pamong adalah memfasilitasi mereka agar dalam belajar merasa gembira dengan simulasi sambil bermain. Di sekolah kita buat seperti taman yang indah, agar nyaman untuk ditempati dalam mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak juga mampu meraih merdeka belajar, di mana keluarga juga merupakan titik fokus pembentukan jiwa anak, karena anak harus merasakan kasih, pendidikan yang memuliakan anak. Saya harus menghamba dan memuliakan anak-anak, yang artinya pendidikan itu harus berpihak pada anak. Akan tetapi, kita sebagai among dan penuntun harus tetap memberi arahan dan bimbingan agar tidak hilang arah. 7. Trilogi pendidikan. Engarso Song Tulodo, yang artinya saya sebagai guru berdiri di depan memberikan teladan pada anak-anak. Ing madya mangun karso, yang artinya di tengah saya sebagai guru harus mampu memberikan dorongan maupun motivasi agar anak lebih semangat dan bertanggung jawab dalam belajar. Kemudian untuk Tut Wuri Handayani, yang artinya saya sebagai guru di belakang untuk mengarahkan, membimbing, dan mengayomi anak-anak agar dalam melangkah nantinya tidak keliru ke hal yang tidak baik. Adapun yang ke-8 yaitu merdeka belajar. Belajar sepanjang hayat, di mana kita tidak boleh berhenti untuk terus menggali pendidikan. Anak diberi kebebasan dalam mengembangkan pola pikirnya dan bakat dirinya untuk menuju profil pelajar Pancasila sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal yang bisa saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu antara lain: 1.
menjalin kerjasama dan mengadakan kesepakatan dengan anak-anak sehubungan dengan penugasan agar lebih responsif dan bertanggung jawab tanpa memaksa. 2. Menggali minat dan bakat anak dengan cara mengeksplor kesukaan mereka dan membebaskan anak-anak untuk memilih ekstrakurikuler yang dikehendaki. 3. Menciptakan kondisi kelas yang kondusif, nyaman, aktif, dan kreatif. 4. Menjadi contoh keteladanan bagi anak-anak dalam bersikap dan percaya diri, menjadi penyemangat anak untuk lebih mencintai belajar. Adapun yang kelima, berupaya menjalin hubungan yang baik dengan wali siswa dengan cara komunikasi aktif serta selalu berpihak pada anak dalam setiap kegiatan.